buka dulu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar apa itu ring ya. Apa itu ring? Ring ya. Ada yang menerjemahkan ini sebagai gelanggang. Ada juga di buku ada yang pakai cincin ya. Tapi kita akan pakai ring aja ya. Seperti kita ketahui, walaupun ya waktu kita di PSA dulu, itu di teori grup dulu, kita belajar himpunan dengan satu operasi ya. G ya dengan operasi bintang ya. Tapi dalam kenyataannya kita tidak cukup hanya dengan satu operasi ya. Ini grup ya. Grup itu dengan satu operasi ya. Ini dengan satu operasi biner ya. Satu operasi biner. Bintang saja. Tapi pada kenyataannya dalam beberapa kasus kita harus bekerja dengan dua operasi sekaligus ya. Sebagai contoh adalah saat kita akan mengalihkan matrik ya. Kita mengalihkan matrik, misalkan ABCD dikalikan EFGH, walaupun di sini adalah operasinya perkalian matrik ya, satu operasi, tapi sebenarnya di sini, ini kalau ini saya tulis sebagai GL2R ya, anggota dari GL2R, walaupun dia operasinya perkalian matrik, tapi sebenarnya di dalamnya terlibat dua operasi, yaitu operasi apa ini? Ya, AE plus BG, ini AF plus BH, ini CE plus DG, CF plus DH ya. Kita lihat di sini, operasi perkalian matrik, tetapi di sini melibatkan dua operasi ya. Yang di sini adalah perkalian, ini adalah penjumlahan. Oke, ini ya. Jadi kita akan lihat bagaimana suatu himpunan itu apabila dilengkapi dengan dua operasi ini ya. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Karena yang gampang, misalkan kita pandang bilangan bulat ya. Kita pandang sekarang Z ya. Z ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Kemudian berikan ya. Kita berikan operasi biner berupa penjumlahan ya. Dan perkalian. Ya, pada Z. Kita lihat nanti sifat-sifatnya seperti apa. Penjumlahan dan perkalian di Z. Oke, yang pertama kita lihat dulu Z terhadap penjumlahan. Ini merupakan strukturnya apa ini? Ada yang tahu struktur aljabarnya? Z dengan operasi penjumlahan saja kemarin. Ini adalah merupakan grup abelian ya kemarin ya. Grup abelian, kita lihat. Saya rinci satu-satu ya. Itu apa ini? Oke, step AB anggota Z. Ya, A plus B anggota Z ya, tertutup. Ya, B-nya sama aja ya, tertutup ya.
1, 2, sifat asosiatif penjumlahan. Ini ya. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Asosiatif. Yang ketiga, ada elemen identitas. Ya, terdapat 0 anggota Z, sehingga untuk setiap A anggota Z, kita memiliki A plus 0 sama dengan 0, plus A sama dengan A. Yang keempat adalah setiap elemen memiliki inverse ya. Untuk setiap A di Z, terdapat negatif A di Z, sehingga berlaku A jumlahkan dengan negatif A sama dengan negatif A, jumlahkan dengan A sama dengan elemen identitas. Dan yang kelima adalah sifat komutatif ya. Setiap AB anggota dari Z berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ini kalau Z terhadap penjumlahan. Selanjutnya, kita lihat sekarang Z terhadap perkalian. Oke, Z terhadap perkalian, kita lihat sifatnya. Setiap A, B anggota Z, kita lihat A dikalikan B, ya di dalam Z ya. Tuh. Yang kedua, untuk setiap A, B, C anggota Z, kita lihat A dikalikan BC sama dengan AB dikalikan C ya. Asosiatif perkalian. C. Walaupun memiliki elemen satuan juga ya, elemen identitas perkalian ya satu ya, tapi nanti itu kita abaikan karena nanti ada pertimbangan nanti kalau kita mau membuat konsep dari kayak subgroup ya, namanya subring ya. Ada subgroup, ada subring nanti. Jadi nanti identitasnya nanti kita tambahkan setelah ini ya. Nanti ada ring khusus yang namanya ring dengan elemen satuan. Jadi ini adalah suatu semi group ya. Nah, yang ketiga ini penjumlahan sendiri, perkalian sendiri. Nah, sekarang operasi penjumlahan dan perkalian kita kaitkan dengan sifat yang namanya, ada yang tahu sifat yang mengaitkan langsung antara operasi penjumlahan dan perkalian? Distributif. Distributif ya, oke. Distributif ya, itu ada dua ya, kiri dan kanan ya. Kok dua? Untuk setiap AB anggota di kurang C. 3 elemen ya. A plus B plus C sama dengan, A dikalikan B plus C sama dengan AB plus AC. Dan yang kedua, ini yang kiri, ini yang sekarang yang kanan. A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Oke. Ya, jadi ada sifat seperti ini. Dan ternyata apa? Ternyata faktanya apa? Ternyata R terhadap penjumlahan dan perkalian ini juga memiliki sifat yang sama ya. Ya. Dengan Z terhadap
penjumlahan dan perkalian. Ya. Ternyata kalau ini saya ganti R, ternyata juga memiliki sifat yang sama, ya. Zn juga nanti ya. Nanti Zn juga memiliki sifat yang sama, ya. Penjumlahan modulo ya. Matrik juga nanti memiliki sifat yang sama. Oke. Maka karena mereka itu memiliki sifat yang sama seperti ini, maka mereka dinamakan dengan namanya ring ya. Atau gelanggang atau cincin ya. Bagi yang tertarik kenapa namanya ring, bisa cari ya. Itu menarik itu. Cincin ya. Oke. Nah, nanti ini Z ini kita abstraksi ya. Kita abstraksi. Nanti Z-nya kita abstraksi jadi sembarang himpunan tak kosong R. Ini plusnya nanti kita ganti dengan sembarang operasi biner. Perkaliannya juga kita ganti dengan sembarang operasi biner. Nah, nanti operasi biner pertama ini nanti dinamakan dengan operasi penjumlahan ya, dalam tanda kutip penjumlahan. Karena memiliki sifat yang sama seperti penjumlahan bilangan. Demikian juga nanti operasi yang kedua itu operasi biner yang kedua. Nanti dinamakan dengan operasi perkalian dalam tanda kutip ya. Karena memiliki sifat yang sama seperti perkalian bilangan. Oke. Sehingga nanti mungkin kita tulis dulu pakai operasi pakai O plus nanti ya, biar ada bedanya sedikit dengan ini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tulis definisi dari ring. Oke, kalau nggak ada, saya hapus ini ya. Oke. Oke, kita masuk ke definisi ring. Cuma dhewe kuwi. Mangewu. 5.000. Iya, definisi ya. Berikan R ya. Ini bukan R real ya. Jadi kalau bedakan ya, ini himpunan R biasa. Kalau real itu seperti ini ya. Oke. Ini real ya. Benar semua bilang real. Kalau ini R, himpunan R biasa. Himpunan tak kosong. Kemudian diberikan ya plus, saya kasih O plus ya biar beda nanti. Silang ya, oke. O times. Ini adalah operasi biner. Ada R. Nanti himpunan R nanti disebut ring ya terhadap penjumlahan dan perkalian. Oke. Implementasikan dengan ya dan memenuhi ini ya. Saya namakan R1 ya. Satu aja ya. Yang utama adalah R terhadap penjumlahan ini adalah
grup Boolean. Saya rinci tadi ya, untuk setiap A, B, anggota R, berarti A plus B juga di dalam R. Untuk setiap A, B, C, anggota R, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, asosiatif. Yang ketiga, terdapat elemen identitas ya. Nanti dinamakan dengan elemen netral ya, atau elemen nol ya. Jadi nanti tulis 0 ini, 0R. R, sehingga untuk setiap A anggota R, A ditambah 0R sama dengan R ditambah A sama dengan A. Yang keempat, setiap A anggota R ada inverse-nya ya. Karena operasi penjumlahan nanti kita simpulkan dengan negatif A ya. Sehingga nanti A tambah negatif A sama dengan, atau inverse dulu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tambah A sama dengan 0. Yang kelima, masuk komutatif ya. Tetap A B anggota R, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke. Kemudian sifat yang kedua harus dipenuhi bahwa R terhadap perkalian adalah semigroup, yaitu untuk setiap A, B anggota dari R, A dikalikan B juga di dalam R. Yang kedua, untuk setiap A, B, C anggota R berlaku sifat asosiatif. Ya. Oke. Kemudian berlaku sifat distributif. Yaitu untuk setiap A, B, C anggota dari R, A dikalikan B plus C sama dengan A dikalikan B tambah A dikalikan C ya. Dan yang kedua, distributif kiri, yang di kanan, A, B, C anggota R, A ditambah B dikalikan C sama dengan A dikalikan C ditambah B dikalikan C. Ya. Ini adalah definisi dari ring ya. Oke, selanjutnya nanti ini disebut dengan elemen nol ya, disebut dengan elemen netral ya, atau elemen nol. Kemudian inverse penjumlahan ya. Dari A nanti sering dinotasikan dengan inverse penjumlahan dari A itu sering dinotasikan dengan
negatif A ya. Oke. Ini penjumlahan ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Enggak banyak ya. Jadi kalau grup itu hanya 4 aksioma, kalau ring ada 9 ya. terlihat rumit, tapi sebenarnya lebih mudah daripada grup. Kok bisa gitu? Kalian tahu nggak alasannya? Ya karena ini kita banyak tool ya. Kalau di grup kita hanya dibatasi dengan 4 aksioma, sehingga alat-alatnya sedikit ya. Kalau di ring, ini ada 9 ya. 5 di grup, abelian, semigrup 2, distributif 2 ya. Sehingga ada 9 alat yang bisa kita pakai ya. Sehingga alat-alat kita untuk membedah ring itu lebih banyak. Sehingga lebih mudah. Kesannya ya. Kalau realnya kurang tahu nanti. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, maaf Pak. Ya. Itu berarti kalau mau buktiin ring harus sebanyak Semuanya. itu Pak buktiannya. Iya, betul. Wah, nggak ada cara singkat Pak. Kayak subgroup kan ada cara singkat gitu. Iya, cukup ada. Kalau subgrup ada. Kalau grupnya kan harus 4. Sudah 4 aksioma. Ya enggak? Sama juga kalau ring ya tetap 9. Nanti subring cukup 2 nanti. Waktu kita bahas ring ya semuanya harus dibuktikan. Tapi saat kita buktikan subring nanti itu hanya cukup dengan 2 syarat yang harus dipenuhi. Iya ini, ya repot. Tapi ini dipakai nanti loh. Ini dipakai waktu kalian belajar analisis real nanti ya. Nanti akan ketemu lagi mirip kayak gini ya. Tapi untuk di R ya, di bilangan real. Semester berapa nanti ya? Semester 6 mungkin? Pak, Ya. kalau di tempatnya Bu Gurul kok cuma ada 3 ya Pak? Iya emang 3 ini. Nih, 1. Ada penjumlahan grup abelian. 2. Ya. Semigroup. 3. Distributif. Udah itu 3 sebenarnya. Sebenarnya 3 aja. Tapi beranak ya Pak. Ya, tapi kalau membuktikan yang pertama grup abelian, dia anaknya 5. Itu. Sebenarnya 3. Iya betul, Bu Guru betul. Ada 3. Cuman saya tunjukkan anak-anaknya itu loh. Baik Pak, terima kasih. Yui. Oke, jadi nanti ini sering ditulis dengan negatif A ya, nah di sini ya. Ada ini sering ditulis dengan negatif A di sini. Oke ya. Nah nanti ya untuk mempersingkat penulisan nanti terkadang ya nanti untuk mempermudah penulisan nanti terkadang ditulis A plus B itu dengan AO plus ya, dengan A plus B aja. Kemudian A dikalikan B itu dengan AB aja nih ya. Tapi plusnya itu bisa jangan dibayangkan penjumlahan biasa ya. Jadi penjumlahannya itu bisa berupa operasi yang tidak penjumlahan bilangan itu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh-contoh ring ya.
Contoh ring apa yang paling gampang? Ya Z ya. Z terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Apalagi ya bilangan rasional ya. Terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Bilangan real. Ya, terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Ada lagi apa? Zn ya. Jelas ini. Kalau ini ikuti dari Z ya. Oke. Bilangan bulat modulo N ya. Ini operasi penjumlahan modulo N ya ini ya. Perkalian juga ya. Ini modulo N. Penjumlahan perkalian modulo N. Oke. Ya, contoh yang paling gampang nih ya. Oke, sekarang contoh yang bukan ring. Gampang nih ya. Contoh yang paling gampang adalah N ya. Himpunan semua bilangan asli. Ada penjumlahan dan perkalian. Ini bukan ring ya. Ada aksioma yang tidak dipenuhi ya. Yaitu apa ini? Ini ya, N. Dia bukan grup ya. Dia bukan grup ya. Kita lihat bahwa apa? 0 bukan anggota dari N ya. Tidak memiliki elemen netral. Oke. Nah, contoh lagi. Yang kelima, ini adalah 2Z ya. Himpunan semua bilangan bulat genap ya. Terhadap penjumlahan dan perkalian, ini juga ring. Ya, nanti bisa dilihat. Contoh yang bukan adalah GL2R sama ya. GL2R terhadap penjumlahan perkalian, ini jelas bukan ring ya. Sama alasannya. Sebab apa? GL2R kan determinnya tidak 0 ya, sehingga matrik 0 bukan anggota dari GL2R ya. Oke. Jadi ring harus memuat elemen 0 ya, atau elemen netral. Ya. Juga bukan ring. Oke, ini untuk latihan. Nanti ada satu yang kita buktikan, tapi ada untuk latihan ya. Oke, silakan ini. Ini ya, saya berikan himpunan M2R. Himpunan matrik R. Ini adalah ring. Operasi penjumlahan dan perkalian. Sorry, perkalian matriks ya. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Oke. Silakan sudah untuk latihan ini. Gampang ya ini ya. Dulu pernah kita bahas di Ale dulu, masih ingat saya. Jadi kalau kalian buka buku Ale ya. Buku Ale Wat Anton itu. Yang sifat-sifat aljabar operasi matrik. Itu dilihat bahwa semua aksioma di ring itu dipenuhi, ada di situ. Ya. Kalau Anda buka bukunya Ale ya. Buku Ale-nya Wat Anton. Itu semua aksioma di ring ada di situ. Sudah ada buktinya ya. Di matrik ini. Kemudian contoh yang lain. Oke. Ya.
Mungkin nanti untuk latihan nih. Ada Z, didefinisikan operasi O plus dan O times. Ini ya. A ditambah B, ini adalah A plus B plus 1. Nanti A dikalikan B, ini adalah A plus B plus AB. Untuk setiap A, B, anggota Z. Oke. Tunjukkan bahwa Z terhadap operasi ini dan ini, O time dan O plus ini adalah ring ya. Oke, ini agak aneh ya, seperti yang awal-awal kita baca grup ya. Operasinya dibikin aneh, ternyata ini juga merupakan grup ya. Sorry, merupakan ring. Untuk latihan juga, saya berikan konsep bilangan kompleks ya. Udah pernah baca belum bilangan kompleks? Nanti ada mata kuliahnya itu. Yang ada I-nya itu, Pak. Iya, ada I-nya. Belum ya? Belum sampai situ. Berarti mungkin semester 4 atau 5 mungkin nanti ya. Itu kan belajar. Nanti ada mata kuliah analis kompleks ya. Mata kelas sendiri. Kita berikan himpunannya aja ya. Himpunan semua bilangan kompleks C ya isinya. C cantik, isinya berbentuk ini ya. X plus YI ini ya. I itu bilangan imajiner ya. Y angka R. I-nya itu adalah akar dari negatif 1. Ceritanya panjang ini ya, kenapa ada muncul akar negatif 1 ya. Oke, kemudian kalau saya ambil X ya, X1, Y1, X2 plus Y2I anggota C, nanti definisikan X1 plus Y1I, jumlahkan ya, X2 plus Y2I, tuh kurang ini, adalah X1 plus X2 plus Y1 plus Y2I dikalikan X2 plus Y2I. Ini didefinisikan sebagai, udah mau habis ya waktunya. Ini X1, X2 min Y1, Y2 ditambah X1, Y2 plus X